Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Eka ya di channel Kimia tentunya. Nah, ini adalah PCl3, ini adalah CO2, ini adalah PCl5, ini adalah SF4. Ini semua adalah ikatan kovalen ya, karena terbentuk dari non-logam ketemu dengan non-logam. Oke, yang jadi pertanyaan nih sekarang, apakah semua ikatan kovalen itu sesuai dengan kaidah oktet? Apakah senyawa yang ada di sini dia sesuai dengan kaidah oktet? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih penggambaran elektron valensi pada suatu atom? Nah, elektron valensi itu adalah elektron yang digunakan untuk berikatan ya, salah satunya penggambarannya itu seperti apa ya? Dan yang ketiga, nah di sini kan ada atom. Nah, di sini ada yang namanya atom pusat. Yang di tengah ini atom pusat. Oke, yang jadi pertanyaannya, syarat atom pusat itu seperti apa? Oke, mari kita bahas. Ikatan kovalen. Nah, kita akan membicara tentang penyimpangan aturan oktet dan ikatan koordinasi. Oke, diharapkan setelah melihat video ini, kalian dapat menggambarkan lambang Lewis, unsur gas mulia, baik duplet ataupun oktet, dan unsur bukan gas mulia atau atom lainnya. Nah, kemudian yang kedua, dapat menjelaskan penyimpangan kaidah oktet dalam senyawa. Yang ketiga, dapat menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi. Oke, yang belum di-subscribe, ya boleh diklik ya demi berkembangnya channel ini. Ya. Kalau sudah, kita lanjut aja ke struktur Lewis. Oke, struktur Lewis. Oke, apa sih yang dimaksud dengan struktur Lewis? Ya, kita mulai dari struktur Lewis dulu ya. Nah, struktur Lewis itu adalah tentang menggambarkan elektron di kulit terluar atau elektron valensi yang dimiliki oleh suatu atom. Oke. Elektron itu dapat digambarkan dengan titik atau silang. Oke. Jadi di sini penggambaran tentang elektron valensi. Nah, kita ambil contoh gini. Oksigen ya. Nomor atomnya 8, maka konfigurasinya 26. Elektron valensinya berapa? 6 ya. Karena yang di luar itu 6, bukan 2, tapi 6. Oke, oksigen. Nah, bagaimana penggambaran struktur Lewisnya? 1, ada 6 nih, ingat nih. 1, 2, 3, 4, kemudian berpasangan. Pokoknya dia tunggal dulu, sendirian dulu. Kalau dia masih ada lebihnya, baru berpasangan. 5, 6. Oke, ini adalah struktur Lewis dari oksigen. Oke, kita ambil contoh yang lainnya, misalkan nitrogen, ya konfigurasinya 25. Berarti yang kita ambil 5, ya, karena elektron valensinya 5. Oke, nitrogen. Nah, pengisiannya gimana? 1, 2, 3, 4, kayak sendiri-sendiri dulu ya pengisiannya, kemudian berpasangan. Karena ada 5 elektron valensi, maka di sini harus ada 5 elektron valensi. Dan ini disebut struktur Lewis pada atom tersebut. Ya. Oke, itu adalah struktur Lewisnya. Nah, untuk menggambarkan struktur Lewis dari suatu molekul, terlebih dahulu harus menentukan atom pusatnya. Nah, harus tahu atom pusat kalau misalkan kita membuat molekul untuk Lewis. Nah, syarat atom pusat itu apa? 1, selain atom H. 2, biasanya jumlah atomnya paling sedikit. 3, biasanya yang kurang keelektronegatifan. Kurang ya, keelektronegatifan kurang. Oke, misalkan kita ambil contoh gini, CH3Cl. Oke, maka di sini ada H, ada C, ada Cl. Setuju ya? Di mana H itu nomor atomnya 1, Cl itu 6, C itu 6, Cl itu 17. Berarti H itu konfigurasinya 1. Sedangkan C 24. 6 kan? Nah, ini terus Cl 17, berarti 287. Oke, yang jadi atom pusat siapa? Oke, kita lihat di sini. Selain atom H, berarti H udah pasti bukan. Berarti tinggal C sama Cl. Biasanya jumlah atomnya paling sedikit. Oh, C dengan Cl sama-sama 1. Nah, berarti yang ketiga nih, biasanya yang kurang keelektronegatifan. Nah,
C sama Cl itu lebih ke elektronegatifan Cl. Sehingga C itu menjadi atom pusat. Karena apa? C itu kurang ke elektronegatifannya dibanding Cl. Gitu ya. Jadi atom pusatnya C. Maka kita buat dulu atom pusatnya. C itu elektron valensinya 4. Oke, untuk memenuhi kaidah oktet, maka dia butuh 4 kan? Nah, maka di sini diisi oleh H. H itu kan butuh 1. Nah, di sini 1. Oke, H itu sudah memenuhi kaidah duplet. Nah, di sini diisi oleh H lagi. H yang di bawah juga sudah memenuhi kaidah duplet. Nah, di sini diisi oleh H lagi. Oke, untuk H sudah memenuhi kaidah duplet. Nah, sedangkan untuk C, bagaimana supaya memenuhi kaidah oktet? Maka di sini diisi oleh Cl. Ya, jadi seperti ini. Oke, yang tunggal ini dia berikatan. Dan ini disebut juga ikatan kovalen. Tapi ini masih kategori memenuhi kaidah oktet atau duplet. Ya, atom pusatnya 8 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan Cl juga dia 8. Kalau H itu kan duplet. Oke, jadi ini struktur Lewisnya dari CH3Cl. Oke, kita bahas ulang tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adalah ikatan kimia yang terbentuk melalui pemakaian bersama pasangan elektron oleh 2 atom atau lebih. Nah, biasanya itu terbentuk dari non-logam ketemu non-logam. Ya, kita ambil contoh, misalkan gini, C dengan O. Nah, C itu kan 24, maka supaya stabil, ya kaidah oktet, maka dia butuh 4 elektron. Sedangkan untuk O, 26, supaya oktet dia butuh 2. Oke, kita buat dulu yang C. C ini sebagai atom pusat. Tahu ya kenapa atom pusat? Kan kita bandingin antara C dan O. Kan yang C itu kurang ke elektronegatifannya dibanding O. Sehingga C itu menjadi atom pusat. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian diisi oleh O. Oke, apakah C di sini harus diisi O lagi? Ya, diisi oleh O. Oke, jadi kalau misalkan seperti ini, C atom pusat, dia sesuai dengan kaidah oktet. Ya, kita hitung kenapa kaidah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan untuk O-nya bisa dihitung sendiri ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan O di sini juga dia ada 8. Oke, jadi untuk C dan O itu membentuk CO2 yang mengandung ikatan kovalen rangkap 2. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita lihat atom pusatnya, dia terdiri dari 4 pasang elektron ikatan. Betul kan? 1, 2, 3, 4. Oke, setiap satu pasang itu kan terdiri dari 2 elektron, gitu kan? Artinya, kalau 4 pasang elektron, maka di sini ada 8 elektron. Artinya apa? Artinya dia sudah memenuhi kaidah oktet. Oke, ini yang memenuhi kaidah oktet. Kan untuk materi kita hari ini kan tentang penyimpangan aturan oktet, gitu kan? Nah, kalau kita bicara penyimpangan aturan oktet, kita bahas satu dulu. Nah, satu ada yang namanya penyimpangan menyusut. Oke, penyimpangan menyusut itu kan oktet itu 8, ya kan? Elektronnya 8. Menyusut berarti jumlah elektronnya yang dimiliki atom pada pembentukan molekul kurang dari 8. Ya, kurang dari 8. Berarti kan kalau kurang dari 8 bukan 8 berarti ya. Nah, contoh BF3. Nah, seperti ini ikatannya ya BF3. Oke, kita lihat untuk BF-nya ada berapa nih pasangan elektron ikatannya? Ternyata ada 3. Ya, ada 3 pasang elektron ikatan. Artinya ada berapa? Ada 6 elektron. Karena setiap satu pasang elektron ada 2 elektron. Ya, seperti ini ya. Satunya kan ada 2 pasang nih, berarti ada 4 elektron. Nah, di sininya juga ada 2 pasang, berarti ada 4. Kalau di total berarti 8. Oke, kalau untuk yang ini ada 3 pasang elektron, artinya ada 6 elektron. Berarti dia tidak 8. Kalau tidak 8, berarti kan kurang dari 8 gitu ya. Kurang dari 8, berarti itu tidak memenuhi kaidah oktet. Oktet itu apa? Saya ulang. Ya, 8 elektronnya.
Nah, ada yang namanya penyimpangan berkembang. Nah, jumlah elektron yang dimiliki atom pada pembentukan molekul lebih dari 8. Ya, berarti dia lebih dari 8. Kalau lebih dari 8 kan berarti bukan 8 ya. Contoh SF6. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat atom S-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 pasangan elektron ikatan. Betul ya? 6 pasang elektron ikatan. Artinya setiap pasang itu kan ada 2. Berarti total elektronnya ada berapa? Ada 12. 12 itu kan bukan 8 kan? Berarti tidak memenuhi kaidah oktet. Oke, ini yang disebut penyimpangan aturan oktet. Jadi penyimpangan aturan oktet ada yang menyusut, ada yang berkembang. Gitu ya. Kalau menyusut berarti kurang dari 8, kalau yang berkembang berarti lebih dari 8. Sedangkan kalau 8 berarti dia memenuhi kaidah oktet. Nah, kita masuk ke ikatan koordinasi, ikatan kovalen koordinasi ya. Nah, apa sih ikatan kovalen koordinasi itu? Nah, ikatan kovalen koordinasi atau semipolar atau datif ya sama aja namanya, adalah ikatan kimia yang terbentuk melalui pemakaian bersama pasangan elektron. Namun, nah, pasangan elektron itu yang digunakan hanya berasal dari satu atom. Ya, dia berasal dari satu atom. Nah, ikatan kovalen koordinasi itu dapat digambarkan dengan tanda panah. Nah, kita ambil contoh gini, SO2. Oke, S itu kan 16, O itu 8, ya kan? Nah, berarti S itu 286, berarti butuh 2 elektron. Oke, untuk oksigennya 26, maka dia butuh 2 elektron. Oke, jadi struktur Lewis-nya, nah sekarang kita lihat nih di sini, S sama O, yang jadi atom pusat itu adalah S. Ya. Nah, S itu butuh 2 elektron. Oke, kita anggap aja ini siap berpasangan. Nah, ini berpasangan dengan oksigen. Nah, kita lihat di sini, oke, dia sudah yang namanya oktet ya. Di sini oktet, di kanan oktet. Tapi kan di sini SO2, ya kan? Artinya kalau SO2 berarti O-nya 2, sedangkan di sini O-nya 1. Nah, bagaimana masuk O? Oke, kita tahu ya, atom S itu kurang keelektronegatifannya dibanding O, maka S itu jadi atom pusat. Nah, untuk berikatan, kita gunakan pasangan elektron bebas dari atom pusat. Nah, kita ambil aja contoh yang ini ya, pasangan elektron bebas dari yang ini, sehingga pasangan elektron bebas ini diisi oleh O. Oke, kalau kita lihat di sini, O-nya berapa nih? O-nya 2, S-nya 1. Oke, ini yang disebut molekul SO2. Oke, mana sih yang disebut koordinasinya? Ya, kita lihat di sini. Ya, kita amati di sini. Nah, yang berikatan ini kan adalah pasangan yang berikatan antara S dan O. Oke, ini elektron valensinya berasal dari siapa? Apakah dari S dan O? Enggak. Yang ini dia berasal dari S aja. Ya, berasal dari salah satu pihak, yaitu atom S. Kalau yang ini kan yang di sebelah kiri ini kan O ngasih, S ngasih gitu kan. Nah, maka ini disebut juga ikatan kovalen. Tapi kalau yang ini ya, yang dibunderin ini ya, ini berasal dari satu pihak aja, berasal dari S. Maka ini disebut juga ikatan kovalen koordinasi, gitu ya. Oke, jadi bisa digambarkan dengan tanda panah. Oke, jadi yang tanda panah ini adalah ikatan koordinasi. Sedangkan kalau yang di sininya ya kovalen ya, rangkap 2. Kan kita bicara tentang koordinasi, berarti yang tanda panah. Oke, terima kasih. Terus dukung channel ini ya dengan cara di-subscribe, ya subscribe. Boleh kalian like juga, kalau emang bagus, boleh juga kalian share ke teman-teman kalian. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.